Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, Dajjal bukan seperti yang digambarkan itu. Dajjal adalah keturunan kandung Nabi Adam alaihissalam, manusia biasa, tetapi memiliki kemampuan yang luar biasa. Kemampuannya menjadikan seluruh dukun-dukun satu bumi ini sujud menuhankannya. Seluruh ahli-ahli sihir akan menjadikan dia Tuhan. Seluruh setan dan jin satu bumi berkhidmat, patuh, tunduk kepada keinginannya. Masya Allah, satu bumi Pak. Dapat dibayangkan kekuatan yang dia miliki? Dapat dibayangkan kemampuan apa yang dimilikinya? Masya Allah. Dia manusia biasa dan posturnya pun jelek habis-habisan. Tetapi kata Rasul, Dajjal itu kemana dia pergi, dia dikelilingi oleh gadis-gadis yang sangat-sangat cantik-cantik di sekitarnya. Jelek tapi yang mengelilinginya cantik-cantik Pak. Bapak udahlah ganteng-ganteng, yang mengelilingi Bapak masa ganteng-ganteng juga bahaya. Yang mengelilingi Bapak standar Indonesia. Kalau ini standar internasional yang mengelilingi Dajjal. Dajjal ini akan memasuki seluruh kota-kota di muka bumi ketika dia lepas. Yang tidak bisa dimasukinya hanyalah Mekah dan Madinah, karena Mekah Madinah saat itu sudah dikepung oleh malaikat-malaikat Allah dari langit dengan menghunus pedang-pedangnya. Maka Dajjal, sihirnya, kekuatannya, fisik Dajjal, bala tentara Dajjal tidak mampu menembus kota Mekah dan Madinah Al-Munawwarah. Sementara semua kota di muka bumi pasti akan didatangi oleh Dajjal. Dan Nabi mengatakan haram bagi kamu untuk berjumpa dengan Dajjal. Jika kamu mendengar Dajjal sudah sampai di kota kamu, sesulit apapun keadaan hidupmu, seberat apapun keadaan hidupmu, maka jangan pernah keluar. Karena yang keluar dari rumah berjumpa dengan Dajjal, imannya pasti akan menguap. Dia akan murtad kepada Allah, dia akan beriman kepada Dajjal, dia akan sujud kepada Dajjal. Walaupun Dajjal pergi dari kotanya sampai dia mati, dia tetap akan kafir kepada Allah, dan dia akan menjadi penghuni neraka, kekal di dalam neraka selama-lamanya. Nabi perintahkan jangan pernah sok percaya diri, saya mau ketemu Dajjal minta tanda tangan, saya ketemu Dajjal mau selfie, saya yakin iman saya tidak akan berubah. Tidak. Dajjal itu memiliki magnet yang sangat kuat, dia memiliki sihir yang teramat sangat dahsyat. Dajjal itu memiliki kekuatan yang luar biasa kaum muslimin. Ciri-ciri fisik Dajjal, Nabi mengatakan, jadi kalau ada nanti Bapak Ibu menemukan ciri fisik orang mirip dengan ini, jangan langsung menuduh kamu Dajjal. Ciri-ciri fisik Dajjal, Rasul mengatakan tidak ada seorang nabi dan rasul pun yang Allah utus ke muka bumi ini melainkan memperingatkan kaumnya masing-masing tentang bahaya Dajjal. Hai umatku, kata Rasulullah, hati-hati kamu dengan Dajjal. Dajjal itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan Rasulullah memperingatkan kaumnya agar kamu selamat dari Dajjal, lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Ada 6 petunjuk Nabi agar kita selamat dari Dajjal. Nanti lihat di kitab Zikir Akhir Zaman, petunjuk Nabi itu 6 cara agar selamat dari Dajjal. Bapak Ibu, Dajjal laknatullah alaih, di dalam Sahih Imam Muslim kata Rasulullah, ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah fitnah akbar minad Dajjal. Sejak bumi ini Allah ciptakan, sejak Adam Allah jadikan sampai hari kiamat, tidak ada fitnah yang lebih berat bagi manusia, tidak ada fitnah yang lebih dahsyat bagi manusia. Di hadis yang lain, seluruh fitnah-fitnah yang pernah ada di muka bumi, seandainya digabung semua fitnah itu lalu ditandingkan dengan fitnah Dajjal muncul, lebih berat lagi fitnah Dajjal, akan mengalahkan fitnah Dajjal dibandingkan seluruh fitnah yang pernah terjadi di muka bumi. Saking dahsyatnya fitnah Dajjal. Dan Dajjal itu kata Rasulullah manusia biasa, anak keturunan Adam. Dia termasuk satu di antara 5 makhluk Allah yang Allah panjangkan umurnya. Makhluk Allah yang Allah panjangkan umurnya, pertama seluruh malaikat, yang kedua iblis laknatullah alaih, yang ketiga Dajjal laknatullah alaih, yang keempat Al-Masih Isa alaihi salam, dan yang kelima Ya'juj dan Ma'juj.
5 makhluk ini Allah panjangkan umurnya. Dajjal kata Rasulullah fisiknya lebih pendek dari kamu sedikit. Bukan raksasa begitu ya, malah lebih pendek dari kita. Tubuhnya gompal, bahu kanan dengan bahu kirinya saling berjauhan, dadanya bidang dan lebar, full daging. Bukan full lemak ya, full daging. Lehernya lebih panjang dan sedikit daripada leher kamu, bahunya miring. Jelek nggak? Jelek. Kemudian rambutnya kribo, mukanya bulat sembam, kedua matanya kata Rasulullah, kedua matanya bukan yang satu mata kayak gitu ya, bukan. Kan kemarin di media sosial lahir seorang bayi di Israel, satu mata. Inikah Dajjal itu Ustaz? Udah lahir dia Ustaz. Dajjal itu matanya normal 2. Cuma kata Rasulullah kedua bola mata ini sudah mau lepas dari tempatnya, jelek Pak. Kemudian mata sebelah kanan ketutup habis oleh daging sebelah keningnya. Daging kening ini meleleh ke bawah, nutupin matanya sebelah kanan. Ujung lelehan daging kening ini menempel di pipinya. Bagian ujung daripada lelehan tadi bergelantung seperti jengger ayam. Sementara dari luar, dari tutupan daging yang menutup ini, nampak betul biji mata ini sudah mau lepas. Sementara matanya sebelah kiri kata Rasulullah benar-benar sudah hampir lepas dari sarangnya, dan itu berkabut berwarna hijau kaca. Nanti baca semua hadisnya. Ini bukan dongeng Pak ya. Warna kulitnya putih pucat seperti mayat dan ada bercak-bercak merah di beberapa tempat di kulitnya. Makin jelek enggak? Makin jelek. Kakinya kata Rasulullah kalau dia berjalan, maka jempol kaki kanan dengan jempol kaki kiri saling berdekatan, kedua mata kakinya saling berjauhan. Harusnya orang jalan kayak gitu kan lambat Pak, sementara dia tidak. Dia mampu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain hanya dalam hitungan detik. Sep, 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 begitu cepat. Dari satu ke kota hanya dengan kecepatan yang luar biasa. Subhanallah kaum muslimin. Bapak Ibu kalau ketemu nanti orang yang jalannya kayak gini, jangan bilang Dajjal atau keturunan Dajjal. Kaum muslimin, lihat ciri-ciri fisiknya. Nabi sebutkan Dajjal pernah ditemui oleh Tamim Ad-Dari. Saat itu beliau, Tamim Ad-Dari, di dalam hadis sahih Imam Muslim, hadis ini panjang. Hadis ini diceritakan oleh Fatimah binti Qais. Peristiwa Tamim Ad-Dari dengan awak kapalnya terdampar di salah satu pulau di Laut Yaman. Jadi Tamim Ad-Dari ini seorang kapten kapal Bu. Nah di satu hari dia berlayar dengan 20 awak kapalnya, anak-anak kapalnya. Ternyata air laut ketika itu ombak laut mengamuk setinggi-tinggi bukit. Langit gelap, hujan lebat, petir menyambar, kemudian angin juga sangat kencang. Kapal tidak mampu dikendalikan. Kami terdampar di sebuah pulau di tengah laut Yaman, kata Tamim Ad-Dari kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu Tamim Ad-Dari ini masih beragama Nasrani. Sampai kami di pulau tersebut, kami tunggu pagi datang. Saat pagi datang matahari terbit, kami turun dari kapal, kami masuk ke dalam pulau. Ternyata pulau itu memiliki pohon-pohon yang cukup lebat. Lalu kami bertemu dengan seekor binatang yang besar berkaki 4 dan berbulu tebal hitam. Saking tebalnya bulu binatang ini, tidak mampu membedakan mana bagian kepalanya, mana bagian pantatnya. Berarti binatang tersebut tidak punya ekor, sehingga nggak ketahuan yang mana kepala, mana pantat. Besar. Kami ketakutan melihat binatang itu. Dan binatang ini menyapa kami, menjadikan kami lari tunggang langgang. Disapanya Pak pakai bahasa Arab. Apakah kalian orang-orang yang datang dari Arab? Mendengarkan dia menegur kami, kami sangka ini adalah jin wanita. Kami lari ngacir, lari sekencang-kencangnya. Binatang itu udah nunggu. Jangan takut kalian, saya tidak akan menyakiti kalian. Saya adalah Al-Jassasah. Saya sudah ada di pulau ini, memata-matai siapa yang masuk ke pulau ini. Ada seorang lelaki di kuil tua sebelah sana. Datanglah kalian. Dia menanti-nanti kedatangan orang yang datang dari Arab masuk ke pulau ini, buat menanyakan informasi tentang dunia terkini. Laki-laki yang dimaksud itu ternyata adalah
Dajjal. Maka kami sambil ketakutan, kami lari meninggalkannya menuju ke kuil tua itu. Dajjal juga kemana dia datang, ke kota mana dia datang, dia akan beri tawar-menawar dengan penduduk kota itu. Kalian, kalau saya bisa turunkan hujan, tanah kalian yang mati ini bisa saya buat hidup, rumput-rumput bisa saya tumbuhkan, hewan ternak kalian bisa menjadi hidup kembali dan gemuk, sehat, susunya penuh-penuh. Apakah kalian, kalau itu saya atraksikan kepada kalian dan terjadi, kalian percaya nggak kalau saya ini Tuhan kalian? Nah, saat itu yang keluar, yang berjumpa dengan Dajjal, jelas orang-orang yang tipis-tipis orang tipis iman. Orang yang beriman sudah mengamalkan hadis Nabi, dia akan lari ke dalam rumah, ya kan? Dia akan bersembunyi dalam rumah, kan gitu kata Nabi. Kalau kalian dengar Dajjal masuk ke kota kalian, pastikan istri kalian, anak gadis kalian, perempuan-perempuan kalian, saudari-saudari kalian masuk ke dalam rumah seluruhnya. Ikatlah kaki-kaki wanita-wanita kalian, ikatlah tangan-tangan mereka dan tambatkan tali itu di tiang-tiang rumah. Tutup pintu rumah rapat-rapat, tutup jendela, dan di dalam rumah selama Dajjal masih ada di kota itu bacakan surat Al-Kahfi. Sudah selesai baca Al-Kahfi, tambah lagi, baca lagi Al-Kahfi. Selesai, tambah lagi, sampai kalian pastikan Dajjal sudah hilang dari kota kalian. Jangan keluar, jangan keluar. Ini yang diperintahkan Nabi, Pak. Kenapa wanita yang harus dipastikan dalam rumah? Karena wanita saat itu sedang rapuh-rapuhnya imannya. Bu, mohon dengar, Bu. Ibu wanita kan? Ibu sedang rapuh-rapuhnya iman ibu ketika itu. Oh, udah laparnya sangat lama. Ibu punya anak kecil-kecil, ya kan? Melihat anak, mama lapar, ma haus. Lah, kalau seorang ibu udah meleleh dah tuh. Apapun siap dilakukan demi bisa mempertahankan hidup tuh anak. Saat itu bertahanlah. Syahid anak nggak apa-apa, nanti ketemu di surga jadi anak surga. Jangan, bertahanlah ibu-ibu, ya, jangan keluar. Ikuti kata suami, dek sayang, masuk ke dalam rumah. Abang mau ikat tangan aku kan? Siapa tahu yang udah ngaji ini ingat dia, abang mau ikat tangan aku kan? Siapa tahu bapak ibu. Maka saran saya, sami'na wa ata'na, masuklah ke dalam rumah. Karena yang keluar dari rumah dia akan terkena oleh sihir Dajjal, hipnotis Dajjal, magic Dajjal, dan dia akan bias imannya, dia akan sujud menyembah Dajjal. Bapak ibu, hamba Allah yang bermuliakan, Dajjal mengatraksikan, dia tunjuk ke arah langit. Langit biru, Pak, udah lama memang nggak datang awan. Ketika dia menunjuk ke arah langit, Rasulullah mengatakan, datanglah awan entah dari mana. Awas, ingat baik-baik, itu adalah atraksi sihir. Seluruh mata manusia yang menyaksikan ke arah awan berkumpul, itu adalah sihir. Kemudian hujan turun lebat, tanah yang sudah retak-retak dan kering gersang langsung menjadi subur, hijau, tumbuh rumput kayak permainan komputer, Pak. Langsung tumbuh rumput. Hewan ternak yang menjadi tulang belulang berbungkus kembali dengan daging, kemudian daging itu membungkus seluruh tubuh dan hewan itu berdiri penuh susunya. Lah, siapa yang nggak akan terpukau, siapa yang tidak akan terpedaya melihat atraksi yang sangat luar biasa itu. Kemudian Dajjal juga, kata Rasulullah, di tangan kanannya mengeluarkan api yang sangat panas membara, api yang besar. Saat dia berjalan, jalur yang tadi ditempuhnya membentuk sungai api. Sementara dari sebelah kirinya, kata Rasulullah, ini tidak boleh ditakwilkan. Ini tidak boleh ditakwilkan, jangan ditakwilkan, dianalogikan dengan ini itu tidak boleh, Bapak. Di sebelah kiri, tangan kirinya mengeluarkan air yang sangat banyak, dan air itu bening, sejuk. Dengan kecepatan jalannya Dajjal, air tersebut membentuk sungai yang bening. Kata Rasul, jika kalian ditangkap oleh Dajjal, dipaksa oleh Dajjal memilih salah satu di antara dua itu, seberat apapun keadaan kalian, kata Rasulullah, pilih apinya Dajjal. Pilih apinya Dajjal. Masukkan kepala kalian ke dalam api Dajjal itu, maka kalian akan merasakan hawa yang sejuk, seperti kasus Ibrahim dibakar oleh Namrus dan bala tentaranya. Masukkan kepala kalian. Jika kalian telah memasukkan kepala, masukkanlah seluruh tubuh kalian. Insya Allah ini orang selamat dari fitnah Dajjal, dan kalaupun dia meninggal, dia akan syahid dengan izin Allah. Imannya tidak akan terkikis. Kan ditangkap Dajjal, nggak bisa kesihirkah dia, Ustaz? Dia sudah baca Al-Kahfi. Orang yang baca Al-Kahfi, sihir Dajjal tidak akan tembus. Kekuatan Dajjal tidak akan mampu menembusnya. Subhanallah. Kaum muslimin, jangan masuk ke sebelah airnya Dajjal.
orang yang masuk ke airnya Dajjal, orang kan lagi haus tuh Pak ya, nyemplung langsung ke airnya Dajjal, dia akan masuk dalam neraka jahanamnya Allah, kekal dalam neraka selama-lamanya. Kaum muslimin, di belakang Dajjal ada gunungan makanan. Jadi kemana Dajjal datang, makanan itu mengikutinya. Banyak bala tentara dan pasukannya membawa makanan, diserak-serakkan dan dibagi-bagikan pada penduduk. Makin banyaklah manusia yang ingin menjadi pengikut Dajjal. Lalu Dajjal meninggalkan kota itu. Kata Rasulullah, demi Allah, siapa yang kafir kepada Allah, beriman kepada Dajjal, walau hanya sesaat dia kafir kepada Allah, kemudian Dajjal meninggalkan kota itu, dia tidak akan pernah taubat seumur hidup kepada Allah, dan dia tidak akan pernah masuk lagi ke dalam Islam selama-lamanya. Dia akan mati dalam keadaan kafir.